Hai, petualang. Kali ini, kita bakal ngegas tipis-tipis buat ngerasain serunya camping di Danum Bahandang, destinasi eksotik di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Siap-siap buat nyemplung di air gambut merah yang unik dan ngecamp di tengah hutan asri. Bertemu di titik kumpul yang disepakati. Setelah semua badak berkumpul, perjalanan kami lanjutkan menuju Danum Bahandang KM 38. Di perjalanan dimulai asik dari Palangkaraya, cuma sejam ke Bukit Batu, kilometer 38, jalanan aspal yang berpadu dengan pasir bikin petualangan seru. Tapi tiba-tiba ban. Mobil Om Sur mogok. Mesin berebet, panas menyengat. Drama banget, bro. Selanjutnya mobil Om Sur kita tarik, menyalakannya sambil jalan. Alhamdulillah mobil Om Sur bisa menyala kembali, sehingga perjalanan bisa dilanjutkan menuju Danum Bahandang. Sore hari membawa kisahnya sendiri dalam setiap perjalanan. Cahaya mentari yang mulai kondung kadang menyilaukan mata. Tapi justru disitulah keindahannya langit berubah warna, menciptakan lukisan alam yang memukau. Antara silau dan pesona, sore hari selalu menyimpan cerita. KM 38, jalan mulai berubah tanah, yang dipadatkan menjadi pijakan menuju ketenangan. Dari persimpangan sunyi itu, Danum Bahandang menanti sejauh 3 km. Tersembunyi di balik rimbun pepohonan, dan bisik angin senja. Perjalanan sederhana, namun penuh makna. Menuntun langkah menuju pelukan alam yang masih perawan.
Setibanya di Danum Bahandan, perjalanan disambut dengan nuansa alam yang tenang, dan sebelum menyatu dengan keheningan rimba, pengunjung diarahkan untuk membayar tiket masuk. Bagi yang sekadar singgah, tanpa bermalam, cukup menyiapkan Rp5.000 per orang, namun bila ingin merasakan malam di pelukan alam, tarifnya menjadi Rp15.000 per kepala. Sementara itu, kendaraan roda 4 dikenai biaya parkir sebesar Rp10.000, sebuah harga kecil untuk menyapa keindahan yang besar. Di pelukan hutan Danum Bahandan, fasilitas hadir tanpa mengganggu keagungan alam. Pondok-pondok kayu tersebar tenang, menjadi tempat berlindung dari gerimis senja, atau bersantai menatap aliran air yang tak pernah tergesa. Jalan setapak menuntun langkah dengan lembut, dan jembatan kayu menyambungkan sisi-sisi damai. Kamar mandi tersedia, bersih, dan cukup bagi raga yang ingin segar kembali setelah berpeluh. Tak lupa, mushala kecil berdiri sederhana, menyediakan ruang bagi jiwa yang ingin bersujud di tengah sunyi semesta, dan bagi mereka yang membawa perangkat atau pencatat cerita. Colokan listrik pun tersedia, penyambung daya di tengah alam yang tetap berjaga. Bagi yang lupa membawa bekal, atau sekadar ingin menyeruput kopi hangat, warung sederhana pun hadir menyambut, menawarkan makanan ringan hingga minuman penghangat malam. Namun jangan terlambat, karena saat jarum jam mendekati pukul 9 atau 10 malam, lampu warung mulai redup, dan penjaganya kembali larut dalam sunyi danum. Di Danum Bahandan, manusia dan alam saling memberi ruang. Fasilitas hadir tak berlebihan, cukup untuk nyaman, cukup untuk damai. Setelah tiba dan langit mulai meredup, mobil-mobil kami perlahan diturunkan ke bawah, mendekat ke jantung alam tempat tenda-tenda akan berdiri, dan malam akan bercerita lewat bintang dan bisik angin yang menari. Jalan yang kami lewati menurun dengan kemiringan yang terasa curam namun bersahabat, seakan alam menguji niat, namun tak berniat mencelakai. Itu gaya menggasnya. Roda-roda berdecit pelan, menyentuh hamparan pasir putih yang lembut namun padat, seperti alas alami yang telah disiapkan untuk para pejalan sunyi. Pepohonan bergoyang pelan, seolah menyambut kami menuju ketenangan yang nyaris tak tersentuh.
Setelah mobil-mobil kami parkirkan dengan rapi, kami pun mulai membangun tempat bernaung malam nanti. Tenda-tenda mulai berdiri di bawah cahaya yang meredup perlahan. Masing-masing menjadi sudut kecil untuk beristirahat dan bercerita. Namun tak semua memasang tenda. Beberapa memilih tetap di dalam mobil, menikmati sore dengan jendela terbuka, merasakan alam dari balik kemudi yang kini jadi ranjang darurat. Suasana masih terang, ditemani cahaya sore yang memantul lembut di permukaan air. Angin membawa suara hutan, dan waktu berjalan lambat, seolah meminta kami untuk benar-benar menikmati setiap detik yang ada. Tadinya kayak saudara tahu, mahal benar mereknya. Hari mulai menua. Cahaya terakhir senja perlahan ditelan lembayung di Danau Bahandang. Kami tak hanya singgah, tapi juga belajar diam, mendengar suara alam yang selama ini terlewatkan. Tenda-tenda sudah berdiri, ngobrolan ringan mengalir perlahan, dan tubuh-tubuh pun mulai bersiap untuk istirahat, menyambut malam tanpa gemerlap kota, namun kaya akan ketenangan. Perjalanan hari ini belum selesai sepenuhnya. Ia hanya beristirahat sejenak di bawah langit yang mulai temaram. Karena esok pagi, langkah kami akan kembali bergerak menuju Trek Tangkiling, melanjutkan kisah yang belum selesai, membuka bab baru dari petualangan yang penuh makna.